Di tanah Banten yang kaya akan cerita rakyat, hiduplah seorang putri jelita bernama Arum. Bukan hanya kecantikannya yang mempesona, melainkan juga kebaikan hatinya yang membuat siapapun terpikat. Seiring waktu, Putri Arum tumbuh dewasa, dan pesonanya semakin memukau. Tak heran, banyak pria yang berkeinginan meminangnya. Di antara mereka, ada dua pangeran rupawan yang bernama Sai Bagus Lana dan Cunihin. Keduanya adalah sahabat sekaligus murid di perguruan yang sama, tempat mereka mempelajari ilmu kesaktian. Namun, meskipun berasal dari latar belakang yang serupa, sifat mereka sangatlah berbeda. Pangeran Sai Bagus Lana, sesuai dengan namanya dalam bahasa Sunda, memiliki kepribadian yang baik hati dan sopan. Sebaliknya, Pangeran Cunihin, yang namanya berarti genit, sering bertindak kurang sopan, terutama kepada wanita. Kedua pangeran itu mengetahui bahwa mereka sama-sama mengincar hati Putri Arum. Namun, sang putri lebih memilih Pangeran Sai Bagus Lana, yang membuat Pangeran Cunihin merasa kecewa. Tidak mau menyerah, Cunihin memutuskan untuk melakukan cara lisik demi mendapatkan Putri Arum. Ia menggunakan kesaktiannya untuk menjebak Sai Bagus Lana. Dengan berpura-pura mengundangnya ke rumah, Cunihin melancarkan siasatnya. Tanpa curiga, Sai Bagus Lana memenuhi undangan sahabatnya. Namun, sesampainya di sana, Cunihin merebut kesaktiannya, meninggalkan Sai Bagus Lana menjadi tua renta dan tak berdaya. Merasa putus asa, Sai Bagus Lana kembali kepada gurunya untuk meminta petunjuk. Sang guru memberikan sebuah wangsit, untuk memulihkan kekuatan dan wujudmu, buatlah sebuah gelang besar yang harus dilangkahi oleh Pangeran Cunihin. Sai Bagus Lana pun patuh dan mengasingkan diri ke sebuah desa bernama Bukit Manggis untuk belajar menempa gelang. Di Bukit Manggis, ia menjadi pandai besi yang dikenal sebagai Ki Pandai Gelang. Selama bertahun-tahun, ia hidup tenang hingga suatu hari bertemu Putri Arum yang tampak murung. Saat ditanya, sang putri mengungkapkan bahwa ia diminta menikah dengan Pangeran Cunihin, meskipun ia tidak rela karena sifatnya yang kasar dan serakah. Ki Pandai menyarankan Putri Arum untuk menerima pinangan itu dengan sebuah syarat. Pangeran Cunihin harus melubangi batu keramat besar, lalu menempatkannya di tepi pantai untuk dilewati manusia. Putri Arum setuju, meskipun ia ragu, apakah hal itu dapat menggagalkan rencana Pangeran Cunihin. Hari pernikahan pun tiba, dan Cunihin menyanggupi tantangan Putri Arum. Dengan kesaktiannya, ia berhasil melubangi batu keramat itu. Namun, ia tidak menyadari bahwa Ki Pandai Gelang telah memasang gelang besar di dalam lubang batu tersebut. Saat Cunihin mencoba melewati lubang itu, tubuhnya tiba-tiba melemah. Kesaktiannya lenyap, dan ia berubah menjadi sosok tua renta. Di sisi lain, Ki Pandai Gelang mendapatkan kembali kesaktiannya dan wujud mudanya. Saat itu juga, Putri Arum menyadari bahwa Ki Pandai Gelang adalah Pangeran Sai Bagus Lana. Dengan penuh haru, ia bersyukur atas pertolongan sang pangeran dan guru yang telah menyelamatkannya dari nasib buruk. Legenda inilah menjadi latar belakang asal-usul kota Pandeglang Padenglan. Tak hanya itu, kisah ini juga meninggalkan jejak di tanah Banten. Batu keramat berlubang itu kini dikenal sebagai Karang Bolong, sebuah pantai indah di kawasan Anyer, Serang. Desa tempat Putri Arum jatuh sakit disebut Cadasari, dan tempat Ki Pandai Gelang berlatih di Bukit Manggis dinamakan Pasir Manggu. Semua nama ini menjadi saksi bisu kisah cinta dan perjuangan yang penuh kebijaksanaan. Terima kasih telah menonton Dongeng Nusantara di channel Dreamy Tales. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe untuk terus mendukung channel ini. Sampai jumpa di dongeng berikutnya.